Oke ya, sebelum kita lanjutkan konten pada hari ini, kita sembahyang dulu ya, karena kebiasaan saya sembahyang dulu untuk menghormati leluhur dan kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lihat ingsun ngobong dupa kukuse dumugi angkasa hanggata arum pinangka tali rasa ningsun manembah dumateng Gusti yang ngakarya jagat. Om 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 Salam Rahayu, Hong Ulun Basuki Langgeng, Basuki Langgeng, Basuki Langgeng. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kinogo Surogo dari Padepokan Warok Mudo. Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara merawat pusaka, khususnya adalah pusaka Tosan Aji. Tosan Aji ini meliputi keris dan tombak, pedang, ya. Pokoknya sesuatu yang terbuat dari besi. Nah, kita ketahui bahwasanya benda pusaka keris ini adalah benda pusaka, benda budaya yang disakralkan, yang dimana emang pembuatannya ini benar-benar seorang empu ini melakukan laku suci. Beliau puasa selalu dalam keadaan suci, suci pikiran, suci hatinya, benar-benar dijaga. Dan seorang empu itu selalu mendekatkan diri kepada Gusti ingkang murbeng dumadi. Nah, karena niat dari seorang empu ini memberikan sebuah wadah dari keris ini, sesuatu yang bisa dipakai, pemesannya ini sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai untuk menunjang hajatnya, ya, sehingga harus dipersiapkan wadahnya yang bersih dan bagus. Ketika menerima berkah dari langit, ya, itu akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Maka jadilah keris dengan pamor yang bermacam-macam, dengan dapur yang bagus, sesuai dengan karakter dari si pemesan keris itu sendiri. Nah, karena itu kita perlu sekali menghormati sebagai generasi penerus. Kita harus tahu cara merawatnya, jadi tidak syukur, ya. Ya mungkin kalau merawat secara fisik dengan dibawa ke orang meranggi atau ke orang yang bisa jamas pusaka, dibagus, ya emang itu secara fisik. Tetapi keris itu perlu kita ketahui terdiri dari dua aspek eksoteris dan esoterisnya.
ya. Jadi secara materialnya, bentuk pusakanya, dan secara spiritualnya, ya. Jadi dulu itu ketika seorang empu membuat pusaka bagus selesai, maka akan diserahkan ke seorang begawan atau ke seorang resi untuk dirituali, untuk dimintakan berkah dari langit, ya, karena ini jalur-jalur langit sebenarnya. Nah, dari situlah kita harus merawatnya, karena ini adalah berkah dari Tuhan, berkah dari langit. Maka kita rawat, kita jaga, kita lestarikan. Bukan berarti kita menyembah keris itu, bahwa keris ini bisa mendatangkan ini, bisa memberikan ini, bukan. Tapi ini lebih kepada menghormati dan mensyukuri tinggal leluhur. Toh ketika mempunyai keris kok kita jadi hajat kita itu terkabulkan, hidup kita lancar, itu bukan dari kerisnya, tapi dari berkah atau doa dari sang empu dan seorang resi atau begawan yang memberikan roh kepada, saya bilang energi kepada keris itu. Kalau roh ibaratnya manusia, ini wadahnya, dikasih roh sama Tuhan. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Nah, karena topiknya adalah cara merawat, maka kan saya bagikan cara merawatnya. Nah, merawat pusaka ini kalau zaman dulu kuno, ya, yang pertama adalah jamasan. Jadi di jamas itu keris bisa saat wuku galungan, dan juga ada juga pada saat tumpak landep. Nah, tumpak landep itu saat jamas, yaitu di jamas pusakanya pakai bunga, pakai air 7 sumber dengan berbagai macam sesajen, buceng, jenang sengkolo dan sebagainya, komplit, ya. Itu karena hari raya tumpak landep atau hari raya galungan. Nah, itu silakan, terserah kepada masing-masing daerah, terserah kepercayaannya bagaimana, atau malam satu suro atau tiap suro, silakan. Nah, kalau zaman kuno ya antara galungan atau tumpal landep. Kalau suro itu saat Mataram Sultan Agung, itu suro. Nah, itu jamasan. Nah, selain itu pada hari-hari tertentu kakek nenek kita, leluhur kita itu memberikan sesajen. Nah, sesajen ini diberikan biasanya setiap malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon, ya. Itu waktunya setelah jam 4 sore. Jadi Senin jam 4 sore itu membuat sesaji untuk diaturkan ke tempat pusaka, di dekat pusaka, atau pusakanya dikeluarkan, dijejer, terus sajinya taruh di situ. Nanti kita ritual atau sembahyangan untuk menghormati pusaka itu. Nah, sejujurnya kita harus tahu, seandainya kita tidak cocok dengan pusaka, kakek nenek kita punya, leluhur kita tinggalan, ya jangan dibuang, jangan dirusak atau dipatahkan. Itu sangat bodoh sekali bagi saya, sangat bodoh. Nah, kalau emang tidak suka, jangan dibuang atau dilarung, dikasihkan aja kepada orang yang bisa merawat. Karena sekarang ini banyak sekali rekan-rekan kaula muda, itu banyak sekali yang suka dengan keris. Mereka merawatnya dengan sungguh-sungguh karena niatnya adalah untuk melestarikan tinggalan leluhur. Banyak sekali, bisa cari di Facebook, itu banyak sekali. Atau dimaharkan, silahkan. Kalau dimaharkan pasti itu terawat sekali. Wah, kerisnya keris bagus, itu terawat. Ya, itu. Nah, atau kalau kita tidak mau menjual, tidak mau membuang, tidak mau ini, ya, taruh aja di lemari atau di tempat-tempat yang tidak sembarangan atau di langkaian, tapi tempat-tempat yang mungkin di atas, di lemari bisa, di tembok, di cantol nih bisa, silahkan. Yang penting jangan di tempat sembarangan. Nah, kembali lagi ke topiknya, yaitu adalah merawat pusaka.
Pada malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, jadi jam 4 sore, setelah itu membuat sesaji. Sajinya apa saja? Itu ada kembang 7 rupa, ada bunga telon, ada minyak. Ini minyak ini fungsinya adalah untuk dioleskan, untuk menjaga karat dan memberikan harum pada bilah pusaka. Ada juga jenang sengkolo. Jenang sengkolo itu adalah jenang yang putih, atasnya merah, dan satu lagi merah, atasnya putih. Terus ada wedang juga, itu adalah wedang tubruk, yaitu teh tubruk sama kopi tubruk serta wedang putih atau wedang benih. Terus kemenyan sama dupa. Nah, itu secara sederhana. Terus satu lagi, yaitu bunga kandil yang ditali benang. Kalau bisa benang yang putih, merah, hitam, atau kalau orang Bali tridatu. Itu ditali di bunga kandil yang kuncup itu, yang belum mekar, yang kuncup tali. Nanti itu dikalungkan di kerisnya. Kerisnya 15 ya, kita bikin 15, dikalungkan di keris-kerisnya itu. Nah, itu. Nah, nanti sesajinya akan saya sampaikan di akhir video ya, jangan skip. Kalau pengen tahu, nanti lihat di akhirnya, nanti ada bentuk sesajinya, cara mengaturkannya juga ada. Nah, ini saya akan praktekkan sedikit ya, karena berhubung tidak ada saya koordinasi tiba-tiba gitu aja bikin konten seperti ini, bikin tutorial ini, tumbuh dari hati, oh kok pengen ini ya. Nanti ketika mungkin kita tempat pusakanya itu di lemari atau di kotak pusaka, nah kita satu sajinya di situ, atau bisa kerisnya dikeluarkan, dijejerkan tadi. Nah, setelah itu kita kalungkan ke bunga tadi, kita kalungkan ya, kita kalungkan bunga tadi. Setelah itu kalungkan bunganya ini setelah kita minyai keris ini ya. Jadi saya ulang lagi. Nah, kita siapkan kerisnya di situ ya. Kita sajikan sajiannya, kita aturkan di situ di depan kita, sambil kita nanti akan membaca sebuah mantra, yaitu untuk mantra memberikan sesajinya, mengaturkan sesajinya. Dibaca saat kita membakar menyan atau membakar dupa. Nah, saya akan contohkan. Karena di link saya ini sudah saya bakar ya. Nah, nanti niatnya sebenarnya di ini saya ada di YouTube channel saya, konten saya yang dulu ada tentang cara membakar dupa. Nanti saya akan sertakan linknya. Nah, itu sambil bakar, ini korek. Oh, ini korek. Jadi ini dibakar. Untuk jumlah terserah 3, 7, yang penting ganjil. 5, 11, 9, pokoknya ganjil. Nah, setelah terbakar, kita berdoa, kita niat ingsun ngobong dupa, kukuse dumugi angkasa anggota arum pinangka tali rasa ingsun panembah dumateng Gusti Angakarya Jagat. Kita menyembah ke atas. Ini untuk menyembah pada Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Angakarya Jagat. Terus di sini ini kepada leluhur, dan di sini kepada sesama manusia ya. Terus di sini ini kepada makhluk Tuhan selain manusia, baik jin, baik itu setan, baik itu pohon, tumbuhan, atau hewan ya. Setelah itu baru kita baca mantra untuk mengaturkan sesaji. Ini mantranya: Ong Aviknam Wastu Hanatasara Inarjana Ulun Yun Miminta Inggita De Inanugraha Ri Adika Ong
ngakfikna wastu hanata sara inarcana ulun yun miminta ing kita de inanugraha ri adika Hong ngakfina wastu hanata sara inarcana ulun yun miminta ing kita de inanugraha ri adika Kanjeng Kiai Pusaka ingkang kula gadhahi dipun caosi dahar gondo arum sekararup mugi Gusti kang murbeng dumadi paringana pangapunten wilujeng sak berayat kula angsala kabegjan kamulyan kaluhuran kabingahan kasembadan paringana sandang kalawan pangan rejeki ingkang agung angsala margi ingkang gampang ingkang sengit dipun welehna ingkang sumedya awon sampun ngantos tumama sageta sembada kuncara ngafina mastu namusidem mugi rahayu sagungi dumadi saindenging bawana temen-temen sakarsaning sun lalu ditaruh di tempat dupa di depan sudah selesai. Itu tata caranya ya. Siapkan sesaji dulu ya. Ketika kita sudah aturkan ini saji ini, kita keluarkan kerisnya untuk diminyaki. Minyak ini bisa beli di mana ya, di tempat-tempat pusaka ada sekarang banyak yang menjual, atau dari minyak singer itu sendiri. Ini untuk singer ya emang tidak ada baunya. Ini minyak singer ini adalah oli untuk mesin jahit itu untuk menjaga karat. Nah, itu bisa juga dikasih bibit minyak agar wangi, cendana, melati keraton, terserah sukanya apa. Nanti dioleskan di situ. Nah, setelah semua diolesi, keris dimasukkan ke warangkanya, ya, diasapi, ya. Lalu kita tadi ada bunga kandil yang ditaruh di tali sama benang, kita taruh benang. Semua keris jumlahnya berapa, kita taruh ke benang itu. Nah, setelah itu, setelah selesai, biarkan keris di situ sampai besok pagi. Baru keris kita kembalikan ke tempatnya, sesajen kita ambil, kita buang ke alam. Jangan di tempat sampah, tetapi mungkin di tegalan, ladang, atau sawah, atau sungai, atau depan rumah kita, terserah. Tapi jangan di sampah, ya, biar menyatu dengan alam semesta. Nah, itu sedikit tutorial dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Jika ada salah dan kurangnya atau lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika mungkin ada teman-teman yang mempunyai literasi yang lain tentang cara merawat pusaka, silahkan komen. Saya sangat senang sekali karena inilah bagian dari mencintai budaya leluhur kita yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau kita bukan kita, dan siapa lagi kalau kita yang tidak ikut meneruskan ke generasi cucu-cucu kita atau anak-anak kita, biar ini tidak hilang. Nah, mungkin itu bisa sampaikan. Saya terima kasih dan jangan lupa dukung saya, like and subscribe, dan komen dan share sebanyak-banyaknya biar banyak yang melihat konten saya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ulun Basuki Langgeng, salam rahayu. Hong Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.